غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Mugi panggen sekak menika estu manfaat di dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Injang menika badhe kula waosaken satunggalipun pangapunten kayutan kalian keutamaan bulan Ramadan, keutamaanipun bulan Ramadan. Amargi menika sampun bulan Syaban, sudah mari kita lajeng badhe nganjit bulan Ramadan. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala dugiaken umur kita sedaya mangke saged ngancik bulan Ramadan lan saged nindakaken ibadah kanthi sae-saenipun bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Nanging biasanipun angger sampun badhe ngancik bulan Ramadan menika sok-sok menika konsentrasinipun, fokusipun beda. Ora gagas poso lan salat ning gagas gagas lambinanya, kudungannya, omae dicet, engko sing di cawes kene meja iki apa, engko nek arep sowan sedulur-sedulur iki digawa apa. Jadi kalau bulan Ramadan itu fokusnya ada yang berbeda. Bukan fokus ibadahnya, tapi fokus persiapan hari rayanya itu. Itu yang harus kita luruskan. Supaya apa? Supaya kita sampai di bulan Ramadan itu kita mendapatkan manfaat yang sebanyak-banyaknya, yang sebesar-besarnya. Kan saya bacakan keutamaan bulan Ramadan. Ini ada jamaah yang tidak bisa bahasa Jawa, harus bahasa Indonesia. Kalau campur ya. Jadi ibu tak jauh saja ibu. Saya komentar. Bukan itu saya gembel pak itu. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Jika merupakan bulan puasa yang merupakan rukun Islam yang keempat, banyak keterangan yang menunjukkan kemuliaan bulan ini. Kami tidak akan menyebutkan sebagainya. Kami akan penulis ini akan menyebutkan sebagian dari banyak kemuliaan. Sebagian dari banyak kemuliaan. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala paring dawuh, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Bulan Ramadan bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan berbeda antara yang hak
dan yang batin. Quran Surah Al-Baqarah ayatipun 110 gangsal. Imam Ibnu Hasir rahimahullah ngendikaken ing bulan Ramadan idam taksir menika Allah Subhanahu wa taala memuji bulan puasa. Allah menika ngalenggono bulan Ramadan, bulan puasa. Di antara seluruh bulan, yaitu Allah Subhanahu wa taala memilihnya di antara seluruh bulan untuk menurunkan Al-Qur'an Azim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengkhususkannya dengan hal itu. Telah ada hadis yang menunjukkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang seluruh kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepada para nabi. Adapun hadis yang memberitakan bahwa seluruh kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para nabi juga pada bulan Ramadan adalah an Wasilat bin Asfaqi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala unzilat suhufu Ibrahim alaihi salam fi awali lailatin min Ramadhan wa unzilat Tauratu li sittin madhaina min Ramadhana wal Injilu li salasa asyrata khat min Ramadhana wa unzila furqanu li arba'in wa isrina khalaq min Ramadhan. Dari Wasilah bin Al-Asqa bahwa Rasulullah Muhammad SAW bersabda, Suhuf niku lembaran-lembaran. Suhuf Ibrahim alaihissalam diturunkan pada malam pertama dari bulan Ramadan. Kitab Taurat diturunkan pada 6 hari setelah lewat dari bulan Ramadan. Kitab Injil diturunkan pada 13 setelah lewat dari bulan Ramadan. Dan kitab Al-Furqan berbeda. Al-Quran ini diturunkan pada 24 setelah lewat dari bulan Ramadan. Al-Riwayat Ahmad atau Broni dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami' Ushahih. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ugi ngendikaken adapun suhuf Taurat, Zabur dan Injil maka diturunkan kepada masing-masing nabi yang menerima dengan sekaligus. Adapun Al-Quran maka diturunkan sekaligus ke Baitul Izzah di langit dunia, dan itu pada bulan Ramadan di malam Al-Qadr, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr." Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran pada Lailatul Qadr, malam kemuliaan. Quran surah Al-Qadr ayat 9. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna mundzirin. Sesungguhnya kami turunkannya pada suatu malam yang diberkahi. Quran surah Al-Dukhan ayat 3. Kemudian setelah itu Al-Quran turun secara terpisah-pisah kepada Rasulullah Muhammad SAW sesuai dengan peristiwa-peristiwa. Terus kalau kitab-kitab yang lain itu diturunkan sekaligus kepada para nabi, suhu Ibrahim juga turun langsung kepada Nabi Ibrahim. Tetapi kalau Quran itu turun pertama sekaligus tapi di Baitul Izzah, di langit dunia. Di langit dunia kita tidak bisa melihatnya, di langit dunia. Nah, langit itu ada 7. Ya, paling rendah langit dunia. Nah, di situ Al-Quran semua turunkan. Kemudian turun ke dunia kepada Nabi itu secara berangsur-angsur sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi, sesuai dengan perjalanan kenabian. Menikah Bapak Ibu, ingin dipun masyarakat tentang turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Jadi sekaligusnya itu ke Baitul Izzah, ke langit dunia, kemudian turun ke bawah adalah sesuai dengan peristiwa kenabian. Perjalanan Nabi dalam mengembangkan
agama Islam ini. Selanjutnya bulan Ramadan adalah bulan puasa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man syahida minkum syahra falyasum. Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'idatun min ayamin ukhra. Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka adalah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu. Pada hari-hari yang lain Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak mengenai kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Jamaah yang dihormati Allah, dan siapa yang hadir di negeri tempat tinggalnya itu masih bulan Ramadan, maka dibutuhkan untuk berpuasa. Sifatnya adalah kewajiban untuk dilaksanakan. Tetapi kalau dia sedang sakit atau perjalanan sebagai musafir, maka boleh berbuka, artinya tidak berpuasa, dengan cara nanti mengganti pada hari yang baik. Ini kira-kira cerita sing utang poso ora ya? Ibu-ibu masih yang masih utang puasa masih ada waktu, okay? Bukan lali tiba-tiba sudah masuk bulan Ramadan, utang puasa belum terbayar. Itu pun diakumulasi jadi utang puasa berikutnya. Mulai lagi senten, sekalian serampung, sing sawah, sing utang puasa di segera disahur. Kata dia, ini orang kecil rata ingat ya, ngaji kalian, sekolah-sekolah loh utang. Begitu diingatkan senang. Diingatkan, mau diutang di lingkar utangan itu remen. Utang duit, diutang duit di lingkar kan ada malah nafsu, gimana? Diutang duit di lingkar itu utang, malah nafsu. Ini utang puasa diingatkan juga senang, utang uang pun diingatkan juga senang. Nanti dulu Nabi itu tidak mau menyelatkan sahabat atau orang yang baru masuk Islam itu karena masih utang. Nah, karena itu yang mulai ngede nah dan seripah dimuke oleh pembawa acara itu yang tasik gada tangan sampai sakit sambutan dari keluarga itu ya mau itu jadi si muke sak bunyi arep dimakamke. Jadi mati lain dumuke apa sing diutang ora kok wis diangkat dumuke itu salah kaprah. Jadi sebelum disolatkan, sebelum dibawa ke makam itu dumuke sapa sing diutang karo sing meninggal kuwi hubungan keluarga beresi kayak begitu lagi. Dan ini perlu jadi pemahaman di pola pikir yang seperti itu. Jadi orang kok wong tuane meninggal ya pas lebih dulu diumumke sapa sing diutang karo bapakku tak lunasi. Tapi semua jujur gitu. Jujur ya. Menipu ngaku-ngaku bahwa mesti utang aku segini ngapusi ya itu bisa lebih besar. Tak boleh ngaku-ngaku. Kemudian musafir seperti ada pembahasan khusus yang dimakan musafir jalan jauh itu beda-beda pemahaman. Misalnya ini perjalanan jauh maka boleh untuk tidak puasa. Perjalanan misalnya ke Surabaya, ke Jakarta, ke Semarang dengan sepeda motor dengan mobil atau kendaraan boleh tidak berpuasa diganti hari yang lain. Jadi ini kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala
sholat jamaah itu. Nah, sholat jamaah kalau musafir kok boleh. Ya, jamaah kosong, jamaah akhir boleh. Itu tentang bulan Ramadan, kewajiban kita. Ayat ini asing di Gurwaos, mengingatkan kewajiban berpuasa. Dan barang siapa yang mengamalkan kewajiban puasa bulan Ramadan ini dengan iman dan ikhlas, niscaya Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Sebagaimana ditunjukkan oleh hadis sahih sebagai berikut. An Abu Hurairah radhiyallahu anhu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Faman shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma qaddama min dhanbi." Dari Abu Hurairah radhiyallahu dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, dan barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan ihtisab, ihtisab itu mengharapkan pahala. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan ihtisab, mengharapkan pahala, dia pasti akan diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1101, Muslim nomor 760. Hadis sahih. Jadi puasanya itu ada landasannya, yaitu iman dan mengharap pahala, iman dan ihtisab. Dalam hadis dikatakan dia pasti akan diampuni dosanya yang telah lalu. Maka siapapun akan senang dengan puasa itu, karena dosa yang lalu akan diampuni. Bagi orang-orang yang menjalankan puasa, syaratnya adalah dengan keyakinan, keimanan.